Hujan yang deras membasahi jalanan kota Indramayu. Seorang perempuan bermata hijau dengan darah Belanda campur Indonesia membuat parasnya cantik sekali. Ia bernama Anna. Ia sedang melakukan internship di suatu perusahaan. Sudah 3 hari, Anna melakukan internship di perusahaan ini. Rambut hitam Anna yang sepinggul itu tergerai indah. Sembari menatap layar komputer, sesekali rambutnya tertiup angin. Halo, selamat pagi Bu Joli. Ada apa ya? Anak, saya mau kamu ke ruangan saya sekarang juga. Siap Bu, saya segera menuju ke sana. Anna pun segera berlari menuju ruangan Joli. Perbincangan antara Anna dan bosnya pun dimulai. Permisi Bu, ada apa ya? Tolong selesain proposal saya hari ini juga. Oh iya, sekalian juga tolong buatin saya kopi. Tapi Bu, saya juga diberi tugas untuk merevisi proposal yang diberikan oleh Pak Indra. Dan deadline-nya hari ini, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu proposal saya harus selesai hari ini juga. Baik, Bu. Indra, kepala perusahaan tersebut, mendengar percakapan Joli dan Anna di balik pintu. Anna pun segera keluar dari ruangan kerjanya. Joli, menurut saya kamu terlalu keras kepada Ana. Lagi pula Ana masih magang di perusahaan ini selama 3 hari. Sebaiknya kamu jangan terlalu keras dengan dia. Menurut saya tidak terlalu keras kepada Ana, karena itu memang konsekuensi dia jika ingin bekerja di perusahaan ini, Pak Indra. Tapi saya sarankan, jangan terlalu beri dia tekanan yang berlebihan, dan kerjakan tugasmu sendiri. Jangan menyuruh Ana untuk mengerjakannya. Aneh banget ya, padahal cuma magang, kok kayak karyawan banget. Permisi Bu, ini kopinya. Simpen aja di situ. Oh iya, kamu nggak usah sok polos depan Pak Indra. Awas aja kamu cari muka depan Pak Indra. Enggak Bu, saya nggak pernah cari muka depan Pak Indra. Terserahlah, sana pergi. Demi Tuhan Bu. Pergi. Hari-hari pun berlanjut. Anna melakukan aktivitas seperti biasanya. Saat Anna sedang menatap layar komputernya, ia tiba-tiba merasa sangat mulas. Anna pun refleks langsung lari menuju toilet. Aduh, perut aku sakit sekali. Saat pintu toilet terbuka, ia melihat banyak seniornya yang sedang berada di hadapan kaca. Permisi Bu. Itu cewek yang diomongin Bu Joli kasih, yang kasih mirip parah banget. Masa genitin suami orang? Pingmi banget sih. Masa dia genitin Pak Indra? Gak tau kali ya Pak Indra udah punya istri. Gak tau diri banget. Emang? Salah satu senior Anna pun menghampiri Anna. Namanya Intan. Halo, kenalin, gue Intan. Oh iya, by the way, katanya lo genitin Pak Indra ya? Lo nggak tahu gitu kalau Pak Indra udah punya istri? Enggak Kak, saya nggak pernah genitin Pak Indra. Bahkan berinteraksi sama Pak Indra aja enggak Kak. Halah, bohong lu, nggak usah banyak alasan. Lagian ini ada buktinya. Tapi di situ Pak Indra sedang merevisi proposal saya Kak. Gak usah banyak ngeles lu, dasar cewek genit. Enaknya diapain ya? Karena mukanya sok polos, kita masukin ke kloset gak sih? Kalian mau apa sih? Saya nggak ada ganggu kalian. Pada saat itu juga, Anna didorong untuk memasuki bilik toilet. Diam kamu! Ke senior ngomong gak sopan banget. Dasar cewek kampung. Salah saya apa Kak? Saya hanya membela diri. Udah deh, nggak usah banyak nanya. Sekarang kita mau kamu minum air klosetnya. Boleh juga tuh. Pada saat itu juga, kepala Anna didorong untuk masuk ke dalam kloset toilet. Rasain, makanya jangan macem-macem sama gua. Lumayan nih, sekalian aja kita viralin nih anak. Kak, ampun Kak, salah saya apa Kak? Udah deh, gak usah cengeng. Cepet minum. Kalau kamu gak minum airnya, foto ini kita sebarin. Kamu gak mau malu-maluin diri sendiri kan? Iya Kak. Haus banget kayaknya. Pelan-pelan aja kali minum air klosetnya. Don, udah gue cabut duluan. Bye-bye cewek kampung. Anna merasa direndahkan. Ia menyesal kenapa menuruti perintah seniornya. Ia pun tidak jadi membuang fesesnya. Anna merintih sedih sendiri di toilet itu. Malam pun tiba. Kamar 808 yang dihuni Anna hanya meninggalkan suara televisi yang sedang ditonton oleh Anna. Ya ampun, ini foto yang di toilet tadi. Gimana? Udah lihat? Saya yang nyuruh Intan untuk nyebarin foto kamu.
Tolong hapus, Bu. Saya mohon. Loh, kok kamu ngatur? Siapa suruh cari muka depan Pak Indra? Saya tidak pernah cari muka depan Pak Indra, Bu. Alah, alasan. Udah, semoga kamu suka fotonya ya. Bye-bye cewek kampung. Mwah. Bu, dengarkan saya dulu, Bu. Salahku apa? Keesokan harinya, saat di perusahaan, Ana mendengar rekan kerjanya saling berbisik. Itu Ana yang viral minum air kloset gak sih? Iya, apa? Itu si Ana yang viral minum air kloset. Kayak gak ada air putih aja. Ana hanya terdiam mendengarkan rekan kantornya membicarakan ia. Ketika Ana sedang duduk di meja kerja, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Hey, gimana perasaannya? Oh iya, tolong buatin gue kopi dong. Kalau udah, tolong simpen di meja kerja gue ya. Maaf kak, tapi sebelumnya memangnya saya babu. Saya bekerja di sini untuk mengerjakan urusan kerjaan kantor, bukan menjadi babu kalian. Wah, udah mulai berani ya lo. Siap-siap aja kita tunggu di rooftop kantor. Kalau lo nggak dateng-dateng, siap-siap aja bakal banyak foto lo yang beredar. Sebenarnya saat itu Ana tidak ingin menghampiri seniornya yang ada di rooftop kantor. Namun, ia ingin masalah ini cepat selesai, jadi ia menuruti perintah seniornya. Ya ampun, baru juga seminggu bekerja di perusahaan ini, sudah ada aja masalahnya. Ana pun segera pergi menuju rooftop. Akhirnya guys, yang kita tunggu-tunggu di sini datang juga. Boleh langsung ke intinya aja nggak kak? Kenapa saya dipanggil ke sini? Jadi, kita dapat info dari Bu Joli. Katanya lo mulai berani ya sama Pak Indra. Cewek kampung, kan gue udah kasih peringatan kalau Pak Indra itu udah punya istri. Iya, gimana sih lo nggak belajar dari kesalahan ya? Berarti lo pengen banget ya main sama kita dalam jangka waktu panjang. Ana, yang sudah lelah mendengar tuduhan dari seniornya, akhirnya emosinya membludak. Sebelumnya maaf kak, tapi saya nggak merasa genitin Pak Indra atau apapun itu yang berhubungan dengan Pak Indra. Bahkan sejak pertama kali saja saya bertemu dengan Pak Indra juga karena urusan pekerjaan. Saya tidak berkomunikasi dengan Pak Indra di luar topik pembicaraan perusahaan. Malahan saya sering melihat kakak sendiri yang suka genitin Pak Indra saat jam istirahat. Jangan-jangan kakak sendiri yang punya perasaan khusus buat Pak Indra. Intan yang tidak terima dengan ucapan Ana pun langsung menjambak rambut Ana. Begitupun Ana. Ia juga menjambak rambut Intan. Berani-beraninya ya lo ngomong ke senior kayak gitu. Tuh kan, kakak sendiri nggak mau dituduh kayak gitu. Apalagi saya kak. Rumor tentang saya sudah menyebar di rekan-rekan kerja lain. Coba kakak bayangkan di posisi saya kak. Wah, udah gila loh. Jambakan mereka berdua semakin keras. Lalu mereka saling dorong-mendorong hingga tidak sadar mereka sudah berada di ujung rooftop. Selangkah lagi saja, sudah tamatlah riwayat mereka berdua. Tetapi pada saat itu, Ana yang berada di paling ujung. Dan dengan emosi yang tinggi, Intan berniat mendorong jatuh Ana ke bawah gedung tinggi itu. Mati lo, dasar cewek murahan. Intan pun segera melihat ke bawah. Namun, ia tidak melihat tubuh Ana di bawah sana. Dan, anehnya, tidak terdengar suara badan Ana yang terjatuh. Lantas, Intan pun segera berlari ke bawah untuk mengecek. Namun ia sia-sia karena Intan tidak menemukan tubuh atau wajah Ana di bawah sana. 14 hari berlalu, Ana masih tidak ada kabar. Bahkan sebatang hidungnya pun tidak pernah muncul kembali di kantor. Para rekan kerja lain saling bertanya, kemana Ana pergi? Gimana? Si Ana udah ada kabar? Gimana sih tuh anak nggak ada kabar? Sampai sejauh ini sih belum ada kabar. Kenapa lo gelisah? Apaan sih? Siapa juga yang gelisah? Udah deh, gue mau ke basement dulu, ngambil barang di mobil. Intan pun segera pergi menuju basement. Lift sudah berada di lantai basement. Intan pun segera keluar dari lift. Pada saat itu, kondisi pencahayaan di basement sedang gelap. Saat Intan sedang berjalan menuju mobilnya, ia merasa seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Duh, kenapa tiba-tiba merinding gini ya? Biasanya juga enggak. Intan pun melihat ke belakang. Namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Ia pun segera berlari menuju mobilnya dan segera membuka bagasi mobilnya.
Saat bagasi terbuka, ia terkejut dengan bau busuk menyengat yang ada di bagasi mobilnya. Bau apaan sih ini? Intan tertegun ketika melihat ada sebuah kotak yang diikat pita merah. Ia pun membuka talinya, dan karena penasaran dengan isinya, ia pun membuka kotak itu. Dan ternyata... Apa-apaan ini? Intan terkejut bukan main melihat isi kotak itu, yang berisikan kepala anjing kesayangannya, yang telah ia pelihara selama 17 tahun. Tergeletak berlumuran darah, dan di mulut anjing tersebut ada sepucuk surat berisikan, "Halo kak, ini hadiah dariku untukmu. Ini hadiah karena anjing ini mirip denganmu, sama-sama anjing." Intan panik bukan main. Tubuhnya bergetar dan keringat dingin bercucuran di wajahnya yang pucat. Intan cepat-cepat menutup bagasi mobilnya dan lari menuju lift. Saat pintu lift setengah tertutup, berdiri sesosok perempuan di luar lift dengan parasnya yang cantik sekali. Rambut hitam panjangnya tergerai bebas, sekali tertiup angin. Sialan. Kenapa lo Intan? Keringetan banget muka lo. Tadi gue lihat Ana di basement. Gak usah banyak halu deh Intan. Oh iya, tadi gue baru dapat buket bunga dari seseorang tapi gak ada namanya. Katanya sih bucketnya buat kita sama Bu Joli. Tadinya mau gue buka notesnya, tapi lebih baik dibuka bareng-bareng gak sih? Coba bawa bunganya ke ruangan Bu Joli, kita buka notesnya bareng-bareng. Oke deh. Permisi Bu, ini ada kiriman buket bunga buat saya, Gigi dan Ibu. Bolehkah saya dan Gigi ikut membaca notesnya? Iya, silakan bawa saja ke dalam. Jolly pun segera membuka notesnya, sembari dua orang di sebelahnya yang kepo melihat isi dari notesnya. Intan dan Gigi pun terkaget ketika melihat notes tersebut dikirim oleh anak, beserta di dalamnya terdapat foto ketika Intan mendorong anak dari rooftop. Dan Gigi sedang menontoni mereka berdua. Ternyata selama kejadian di rooftop, Jolly turut ikut serta di sana, dan ia hanya menontoni kejadian itu sembari tersenyum lebar. Mereka pun tertegun dan merasa ketakutan, karena hampir beberapa hari ini salah satu dari mereka diteror oleh anak. Hingga akhirnya seorang wanita berambut panjang di balik pintu datang di hadapan Intan, Gigi, dan Jolly. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja setelah kejadian itu? Sudah lama saya nggak lihat muka kalian. Sapa anak dengan wajah muka tersenyum menyeramkan, tetapi tetap cantik. Halo Intan, saya kangen sekali sama kamu. Sontak mereka bertiga langsung bersujud dan memohon maaf kepada Ana sembari menangis. Ana, maafkan perbuatan saya selama ini. Saya sangat menyesal, Ana. Maafkan saya juga, Ana. Saya sudah keterlaluan dengan kamu. Saya sangat menyesal. Maafkan saya juga, Ana. Kalian pikir semudah itu saya memaafkan kalian? Dari arah belakang terdengar banyak orang. Ternyata polisi berdatangan untuk menangkap Intan, Gigi, dan Jolly atas tindakan kekerasan dan cyberbullying itu. Jangan tangkap saya, Pak. Saya sudah memohon maaf kepada Ana. Kalian bertiga saya tangkap atas tuduhan bullying dan percobaan pembunuhan. Mereka bertiga pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Sekarang Ana pun merasa lega dan menemui Pak Indra untuk berterima kasih karena telah membantu Ana dalam menyusun strategi balas dendam itu. Terima kasih banyak Pak Indra sudah membantu saya untuk menghadapi Intan, Gigi, dan Bu Jolly. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Saya izin pamit dan undur diri dari perusahaan ini. Sama-sama Ana, baiklah. Saya terima jika keputusanmu itu sudah bulat. Ana pun memulai hidup yang baru setelah resign dari perusahaan itu.